Binsai, bincang santai, yang nyantai aja. Yuk, yuk, nyantai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Binsai, bincang santai yang nyantai aja. Yuk nyantai. Pada momen ini dan pada saat ini kita bakalan berbincang bersama salah seorang sahabat saya yang bernama Rizkan Padil. Dan dia berasal dari Kalimantan Selatan. Dan dia memiliki online shop yang brandnya saya pikir sangat menarik, ialah dia mengangkat tema-tema tokoh-tokoh perawanan. Seperti baju yang saya pakai ini. Ada foto Wiji Tukul dan keren kan? Dan itu, maka dari itu saya akan berbincang bersama dia. Yuk, langsung saja kita binsai bincang santai. Let's go it. Berbincang santai bersama salah satu teman gue atau sahabat gue yang ada di Kalimantan Selatan. Dan dia sudah ku kasih tahu bahwasanya dia adalah pemilik satu toko online. Namun, ku bilang sangat menarik ya bahwasanya desain-desainnya mengenai tokoh-tokoh. Jarang mungkin tokoh-tokoh orang membuat desain atau produk yang mengenai tokoh-tokoh dan di zaman sekarang gitu loh. Dan maka itu ini dia orangnya, Rizkan Padil. Halo sahabatku. Ya. Salam. Oke, apa kabar Ewal? Alhamdulillah baik. Kabar di sana ya, Pak? Alhamdulillah baik-baik aja. Kayak apa di Kalimantan Selatan masih aman aja kah? Mudah-mudahan aman walaupun di beberapa titik masih meningkat. Yang penting Kota Banjarmasin, Batola, Kabupaten Banjar. Oke, yang penting apapun yang terjadi mudah-mudahan selamat semua, sukses cepat corona cepat selesai dan aktivitas kita bisa berjalan dengan semestinya dan seperti biasanya saja. Oke, nih aku pengen berbincang santai sama lo nih, sama sahabat gue mengenai, dan pada saat ini baju yang saya kenakan adalah produk dari sahabat Raskan. Bahwasanya saya pikir sangat menarik loh. Apa sih sebabnya membuat suatu produk atau desain ini gitu loh? Oke. Apa alasan mengangkat brand yang ada karakter tokoh dan perlawanan? Jadi sebelum saya masuk ke jawaban yang tadi, latar belakang dulu lah. Latar belakang. Sambil aja kita santai. Sip. Jadi latar belakangnya sebenarnya kalau untuk masalah kaos itu sudah suka itu dari sejak SMP SMA lah mungkin. Ya, tahu lah. Ya, oke. Tahu aja ya orang kita kemarin sudah garap. Jadi kita tujuh memang suka dengan yang namanya kaos itu dari dulu sudah. Dari dulu kita suka kalau ada kaos kegiatan yang namanya kegiatan bangun gembira, kaos angkatan, kaos kegiatan dan sebagainya. Memang rutinitas ulun aja. Sembarang aja, atur aja ulun kah? Paham aja bagiannya tuh. Jadi rutinitasnya memang pakai kaos kegiatan. Jadi sejak SMP dan SMA tuh sudah ada pemikiran kelak tuh mau bikin brand sendiri. Nah dari SMA tuh sudah ada pemikiran itu. Jadi waktu perjalanan di SMA kita belum punya brand apa yang ingin dibesut. Setelah itu masuklah dunia perkuliahan. Nah jadi perberan aja waktu di dunia perkuliahan kemarin selama kurang lebih 4 tahun berkuliah itu kita berada di lingkungan organisator atau di lingkungan aktivis atau di lingkungan kawan-kawan yang suka berdiskusi, membahas hal-hal yang perlu dibahas mengenai kemanfaatan perlawanan, kebaikan dan sebagainya. Nah, lalu lah karena poinnya cuma satu, karena lingkungan. Karena lingkungan itu kita pikir ulun pikir sendiri, ternyata kira-kira brand yang ingin ulun angkat karena lingkungannya sudah kurang lebih 4 tahun ada di lingkungan itu, lalulah terbesut yang namanya itu resisten project. Kalau dari segi perkataan itu artinya proyek perlawanan. Apa namanya resisten? Jadi resisten project itu resisten project, nama brandnya resisten project, artinya proyek perlawanan
dan Resistance Project sendiri disingkat itu Respro. 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 Oke, jadi Itu tadi lingkungan. Respro ini tercipta karena faktor lingkungan dan hingga saat ini terus berkembang kan? Ya. Nah, tapi niat awalnya apakah niat awal dari penciptaan desain produk ini atau Respro ini apakah akan beralih atau tetap mengenai brand tetap dengan tetap dengan toko-toko yang ada gitu loh. Dan perlawanannya. Jadi untuk karakter Respro tersendiri itu bakal konsisten di tokoh dan perlawanan, tentunya itu mengikuti isu-isu tempo dulu, isu-isu sekarang ataupun isu-isu yang akan mendatang. Jadi poinnya selain lingkungan, kita memang bisa berusaha untuk masa depan kan gitu. Cuma catuk palunya kita kada punya catuk palu itu Tuhan yang punya catuk palunya kita seperti apa. Jadi setelah 4 tahun itu kita terlalu asik di dunia lingkungan tersebut, organisator, aktivis atau sebagainya. Nah di 4 tahun setelah kelulusan kita kada tahu catuk palu Tuhan yang kayak apa. Kita tetap mau ingin mengabadikan atau berkarya atau melakukan hal-hal manfaat yang lingkungannya tuh hampir sama. Nah itu tadi, maka kalau ulun rasa itu keabadian. Brand ini kalau ulun tetap konsisten memakai ini keabadian. Jadi apapun hari ini misalkan ulun bekerja di A, B, C, dan D, Respro tuh ya lingkungan 4 tahun kemarin yang kadang ulun hapus. Oke, jadi tetap melawan kampanye. Jadi perkembangan Respro saat ini mungkin lebih ulun rasa lebih santai sih sebenarnya. Karena progresnya tuh belum terlalu cepat sebenarnya. Ini masih masa merintis karena dengan modal yang sedikit. Ulun selaku yang menggesut nama Respro ini punya 2 teman, jadi ada 3 tim sih sebenarnya. 2 teman lainnya selanjutnya. Ulun ada 3 tim, kita masih pengelolaannya nih masih tahap merintis. Jadi desainer atau melukis, karena agak berat juga sebenarnya kalau untuk Respro tersendiri. Misalkan kalau contohkan desain-desain yang kami ulas nih hasil pemikiran kami bertiga gitu. Nah terlebih ulun yang memikirkannya. Jadi setelah dikepalai, kalau dianalogikan nih, yang kita punya 3 tim. 1 timnya itu kepala pemikir, 2 itu tangan, dia sebagai pemikirannya itu ditumpahkannya lewat karikatur, lukisan dan sebagainya, yang artinya desainer. Yang ketiga itu kaki penjual, kawan yang tim ketiga itu menjual, mempromosi dan sebagainya. Jadi untuk satu desain per-peran ini jujur saja untuk sekarang satu desain pun kita memerlukan waktu yang lumayan. Untuk hasil yang bagus kita ya. Mau ngangkat ini nih. Ya, karena ya tadi agak sedikit ribet, masih ada satu desain misalnya mau diangkat, kita duduk sama-sama melukis, revisinya lumayan banyak dan sebagainya. Maka terutama lagi setelah sudah dapat desainnya, kita masih limited, kita cuma misalkan 12 sampai 15 pieces doang. Oke. Berarti Respro ini satu karakter desain memiliki makna yang dalam ya, dalam artian satu karakter yang dibuat memiliki makna yang dalam karena harus melewati beberapa tahap ya. Pertama dari satu buah pemikiran dan dituangkan dan digambarkan, namun itu harus direvisi lagi apakah dalam sejarah benar atau tidaknya gitu ya, atau gimana? Ya bisa jadi ya. Ya. Nah untuk kedepannya mengenai Respro ini gimana lagi? Jadi kedepannya sebenarnya memang ada beberapa kawan-kawan kita menjalankan yang namanya collab. Kita pernah collab dengan yang namanya brand di wilayah Kalimantan Selatan itu Banjarisme, kita pernah collab. Kita bakal mau collab lagi gitu. Nah salah satunya ada lagi band yang namanya Proletary yang sama karakternya di tokoh dan perlawanan, itu ngajak collab. Atau brand-brand lokal pun kita bisa collab. Itu untuk progres yang ke depan. Yang kedua, untuk biasanya ada yang banyak menanyakan store atau offline-nya kayak apa. Jadi offline-nya mungkin untuk setelah nanti hari ini kan edisi Respro ini sudah tipis banget. Satu edisi misalnya dari 12 sampai 15 tadi, sisanya 1 sampai 2.
sisa 3 doang gitu, ada yang sudah short, sementara misalkan progres setiap edisi yang dikeluarkan itu agak lambat. Jadi kalau ditanya offline-nya itu untuk pertama ini yang saya pikirkan itu lapak ke lapak. Jadi ada buka offline store yang satu wilayah. Contoh misalkan kawan-kawan memang sudah ada ngajak karena di wilayah khususnya misalnya Kota Banjarmasin punya kedai kopi. Nah misalkan hari Senin Respro buka di kedai kopi itu selama 1 hari. Dari malam misalkan kita buka lapak, kita sama-sama collab, santai sambil ngopi sambil jualan. Misalkan nanti di hari Jumat kalau ada ajakan lagi atau kami yang ingin berlapak di kedai tersebut, buka lagi malam, sore sampai malam. Rencananya kan itu, walaupun hari ini pandemi kita terbatas. Nah jadi untuk offline tadi lapak-lapak. Tapi Belum mau untuk offline tersendiri itu belum mau. Belum sih, mau lapak-lapak dulu lah. Tapi Santai. apa sih Buat harapan kawan-kawan terbesar dari Raskan sendiri mengenai Respo ini, tentang Respo ini? Apa sih harapan terbesar, sedangkan brand-brand yang ada lebih gimana ya? Brand-brand yang ada ini kan orang-orang lebih mengangkat tentang masa kekinian gitu loh. Sedangkan Resto sendiri kenapa tetap untuk mengangkat tentang tokoh-tokoh dan yang ada gitu loh. Apa sih alasan terbesar? Pertama, PC Respro, PC dan misi Respro, utamanya PC itu adalah darah juang. Jadi PC brand Respro ini darah juang, yang artinya mengalir suatu darah juang atau semangat atau berkobarnya api untuk melakukan hal kebaikan, melakukan perlawanan yang memang orangnya harus dilawan. Ketika kawan-kawan tuh memakai kaos Respro, nah itu visinya. Nah misinya melalui kampanye yang diberikan, kita tonjolkan biji tukul, salah satu puisi biji tukul bunga dan tembok yang hari ini pian pakai, hari ini misalkan yang ulun pakai itu kaos Dono, ini kaos Dono. Join us we fight clean government. Nah jadi ketika memakai, karena sebutan untuk kawan yang memakai ini kawan melawan yang beli begitu kaos, tote bag dan sebagainya, kita namakan dia kawan melawan. Harapannya baik itu iya atau tidak dilakukan kawan-kawan, ketika kawan-kawan memakai, roh misalkan nih Dono nih, roh Dono tuh masuk. Dia punya semangat melakukan kebaikan, melakukan kebermanfaatan, perlawanan terhadap penindasan, sama misalkan pian memakai itu biji tukul, hari ini semangat pian melakukan kebaikan itu meningkat. Nah itu visi dan misinya, harapannya itu sebenarnya. Oke, berarti khusus dari Respro ini untuk lebih banyak di kalangan mahasiswa dong. Ya, pemuda-pemudi yang hari ini semangatnya kan produktif, jiwa-jiwa aktivisnya kan. Produktif itu, ya tinggi. Dia memakai kaos Respro, artinya aku harus siap melakukan manfaat, aku harus siap melakukan kebaikan. Nah itu, melakukan perlawanan apapun itu, selama-lamanya iman kan hati kita melawan. Berarti dari kaos Respro ini memberikan nyawa baru terhadap seseorang yang menggunakannya ya. Ya, berlipat ganda. Nah, contoh yang misalnya saya nih, kayak aku menggunakan kaosnya Biji Tukul, bahwasanya Biji Tukul itu tokohnya seperti apa sih gitu loh. Dan secara tidak langsung itu menjadi membuat psikologis psikologis kita membangun bahwasanya inilah seorang Biji Tukul dan aku pun harus seperti ini juga gitu kan. Wow, menarik. Melakukan tapi dari sekian lama, apa hal yang terberat dari Respro sendiri? Hal terberat untuk hari ini, kebetulan kalau kita buka lagi, tim kita tuh hari ini masih terpecah dalam artinya tuh wilayah. Tim Respro ini kan ada 3 orang. Ulun itu tuh di kota Rantau. Selanjutnya namanya Rijaha, itu di kota Banjarbaru. Dan yang ketiga itu Goni, namanya itu di kota Banjarmasin. Nah mungkin itu agak sedikit
Nah, kalau ulun rasa itu bagian yang harus dilewati, karena hari ini ditambah pandemi, misalkan kita masih komunikasi lewat grup, maka paling efektif itu waktu kami melukis edisi itu, Rija itu di samping ulun kita selesai satu waktu pun selesai gitu, semalam malamnya sambil ngopi selesai. Hari ini revisi 2 kali sampai 3 kali karena pihak ulun agak sulit sih. Jadi gini. Hal tersebut tuh wilayah tim sih sebenarnya, kerja sama tim itu agak lambat sedikit. Jadi permasalahan terbesar dari Respro sendiri bahwasanya tim yang ada terbatasi oleh jaraknya wilayah kan. Oke. Ya. Dari dari cara pembuatan produk Respro ini bahwasanya ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Nah, jadi tahapan yang terberat untuk satu karakter itu apa sih? Apakah dalam desainnya ataukah dalam pemaknaan dalam suatu kaos itu, atau yang bagaimana? Jadi yang paling berat dalam pola untuk menjadikan satu edisi, kita kan main edisi 1 sampai 12 hari ini. Kita mengesankan, memberi kesan itu. Jadi yang paling sulit itu sebenarnya mencurahkan pemikiran tentang edisi yang bakal digarap dan diimplementasikan atau dituangkan lewat lukisannya, lewat gambarnya, itu agak sulit sedikit. Direvisi atau dan sebagainya itu 2 kali 3 kali itu agak sedikit ribet sebenarnya. Tapi paling sulit sih setelah desain itu jadi, kalau fix, awan tim fix itu sudah nyaman. Kita sudah sisa gesut, pelabelan, packing, dan siap kita jual. Mungkin menuangkan hasil pemikiran ke dalam lukisan tuh itu agak sulit sedikit untuk sekarang, agak sulit sedikit. Jadi untuk edisi yang terbaru nih, edisi apa? Yang akan segera launching? Edisi terbaru itu Demang Lehman. Apa? Mungkin edisi 12 atau 13 lu lupa. Masih edisinya cuma masih 12 sampai 13 Demang Lehman. Demang Lehman. Siapa itu yuk? Siapa itu? Aku nggak tahu. Jadi Demang Lehman itu salah satu tokoh Banua. Kita mengangkat perdana di Banua lokal Kalimantan Selatan, wilayah Martapura, kan ada stadion Demang Lehman tuh. Oh ya. Jadi jenderalnya, kalau bahasakan sih sebenarnya itu jenderalnya si Pangeran Antasari waktu memperjuangkan wilayah Banua. Kan itu. Beliau kalau kita buka aja, beliau hari ini misalnya kepala beliau karena saking tacutnya, kalau bahasanya saking beraninya ya. Banua. Saking beraninya hari ini kepalanya kan dipotong oleh Belanda. Oh, dipenggal oleh Belanda. Hari ini kepala Demang Lehman, makanya Demang Lehman itu disebut panglima tanpa kepala, karena kepalanya hari ini masih di Museum Belanda. Banyak yang mungkin dari Respro ini, mungkin dari saya sendiri banyak yang harus saya ketahui mungkin mengenai sejarah bangsa Indonesia tersendiri gitu loh. Bahwasanya dari produk Respro ini membuat kita untuk mengingatkan kembali tentang para pahlawan, para perjuang yang tumbang pada masa lalu ya gitu loh. Dan apa sih dalam artian dari Respro sendiri, apakah nantinya bakalan untuk lebih berinovasi lagi untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu loh. Sedangkan kalau kita, jadi sebenarnya gimana? Karena hari ini misalkan untuk pengide sebuah mengeluarkan edisi itu di ulun pribadi, untuk pengeluaran edisi pribadi. Jadi untuk edisi itu memang nanti mengikuti isu yang ada, perkembangan, baik itu ya tadi ulun sampaikan, baik itu tempo lalu atau sekarang atau yang akan datang. Tergantung, biasanya hari ini tergantung pada emosi hari ini. Emosi ulun nih melonjaknya di mana gitu. Nah itu ada kepuasan tersendiri. Kalau untuk ulun pribadi, kepuasan tersendiri tadi ya ketika edisi atau hasil pemikiran bisa dituangkan,
dipakai kawan-kawan yang kawan melawan itu ada kepuasan tersendiri. Yang mungkin kawan-kawan yang ada bosnya lupa siapa sih, misalnya kayak Lauji Tukul siapa sih, Shogi siapa sih, dan sebagainya lah. Mungkin kawan-kawan kalian ada yang nggak tahu gitu loh. Ya, jadi berupa edukasi juga. Jadi kalau pengalaman kita kan selalu dilontarkan kawan-kawan aktivis di Cirebon begitu pun Marsina, Shogi, dan Malaka dan sebagainya. Kita memang yakin mereka tidak mati dan berlipat ganda. Kita tidak mati dan berlipat ganda. Yang dimaksud berlipat ganda kan artinya roh-roh juangnya itu ada di pemuda hari ini. Siapa yang masuk aja lagi. Nah itu tadi salah satunya Respro ingin terlibat memasukkan roh-roh agar kalimat berlipat ganda itu ada itu di pemuda-pemudi yang kiranya tuh di sana. Salah satunya ya tentu pribadi berjuang. Cukup menarik. Bahasa dalam artian jujur di zaman sekarang apa ya, mungkin minim orang yang untuk betnya berfokus untuk wirausaha. Ini bahasanya anggaplah kita menjadi wirausaha produk, dalam artian produk kaos. Jarang orang untuk mengangkat mengenai sejarawan, bahkan mengenai tokoh-tokoh perawanan. Bahkan lebih banyak orang-orang menciptakan produk-produk atau desain itu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan modisnya gitu loh. Nah, itu hal yang menarik bahwasanya kita tidak melupakan masa lalu tidak melupakan masa lalu kita atau tidak melupakan sejarah yang ada gitu loh. Dari Respro sendiri apa hal yang apa hal yang terbesar yang ingin digapai oleh Respro sendiri? Hal terbesar yang ingin digapai oleh Respro sendiri sebenarnya simpel sih. Poin misalnya kita kasih 2 poin. Poin pertama, ketika kawan-kawan memakai kaos Respro, visi yang disampaikan tadi, darah juangnya itu memang dilakukan oleh kawan-kawan. Paling tolong ada misalkan hal sederhana aja, misalkan ternyata ada di lingkungan kita itu bannya bocor, dorongkan, atau bensinnya habis, kan hal-hal gitu. Poin pertama. Yang kedua, kalau dari segi misalkan ini karena berbicara usaha, ya tentunya keinginannya khususnya wilayah Kalimantan Selatan tersendiri, karena itu di lingkungan Respro itu bangga gitu. Karena misalnya kita berbicara pride lokal gitu, kebanggaan lokal, dia bangga dengan adanya Respro, dia beli, dia memakai itu kalau dari segi usaha. Karena kalau brand yang karakternya tokoh dan perlawanan itu sebenarnya banyak, kita sudah ada diskusi atau riset mencari ini itu, tapi brandnya itu di luar Jawa. Kawan-kawan aktivis baik itu di Jogja dan sebagainya, ada beberapa yang brandnya itu sama karakternya dengan Respro. Nah, di wilayah Kalimantan Selatan atau Kalsel atau Kalimantan itu belum terlalu banyak. Jadi waktu kita riset misalkan mungkin 1-2 ulun pun gak tahu, bisa jadi ini satu-satunya. Atau misalkan di Kalimantan Kaltim ya, ada brand yang tokoh dan perlawanan. Mungkin ada mungkin. Itu cuma sedikit kalau di wilayah Kalsel rasanya satu atau ada lah, lupa juga. Kalau ada yang menyampaikan, oh iya sih. Mungkin gini. Kalau di wilayah Jawa, kalau kebanyakan orang gini, mungkin kebanyakan orang karena dalam satu lingkaran atau dalam satu organisasi tersebut atau salah satu organisasi, mungkin dia membuat satu desain atau satu desain saja baru untuk di kalangan mereka tersendiri, mungkin itu ada. Iya, itu kan itu sudah ulun lakukan gitu. Sebelum kita mencetuskan atau membesut atau mendirikan yang namanya Respro brand lokal, kita sudah makai di wilayah, misalkan kita terlibat di BEM misalkan kemarin, karena beberapa organisasi pernah dijajaki juga. Nah, ada di sana kita bikin kaos
kaos tentang perlawanan atau kritik dan sebagainya itu tanpa brand. Kita memang lakukan itu. Dulu memang melakukan itu. Nah, tapi ya yang kita inginkan itu ada brandnya gitu. Ya harus dilahirkan yang namanya Respro. Kebetulan ingin punya brand di lingkungan 4 tahun kita sering sih pakai kaos-kaos yang tanpa brand gitu. Nah, banyak aja yang dijual orang tanpa brand. Jadi yang Respro inginkan ini ketika kawan-kawan memakai kaos Respro, ya Respro ini brand, bukan kaos perlawanan yang tanpa brand. Karena banyak aja kaos-kaos atau tokoh kita dapat aja misalnya Soekarno di toko-toko terdekat atau di pasar. Kaos-kaos yang kan banyak tuh. Banyak. Sama Join Us misalkan kaos Join pun kita dapatkan tanpa brand itu ada. Nah, Respro ingin ketika kawan-kawan pakai Respro, ini brand Respro. Ini bukan yang tanpa brand. Kita ingin memang mempengaruhi kawan-kawan atau membuat mindset ketika kawan-kawan memakai kaos tokoh dan perlawanan itu ada brandnya Respro. Oke, Sep, nih aku mau ini karena ini mengenai apa ya, kaos Respro ini lebih berkecimpung di dunia aktivis. Bahwasanya aku minta satu pesan-pesan untuk para mahasiswa yang ada di Indonesia sendiri. Untuk pesan yang pertama, perlawanan itu sangat penting. Perlawanan itu bentuk menegur atau mengkritik ketika kawan-kawan yang punya kuasa itu khilaf, atau baik itu khilaf atau sengaja, itu perlu perlawanan. Kadang pribadi itu masih cocok dengan yang namanya demonstrasi. Jadi misalkan di wilayah Indonesia tanpa ada lagi demonstrasi, lo rasa kacau. Hari ini kan dibatasi, misalkan kenapa tidak bermediasi aja di ruangan aja bakal diundang oleh kawan-kawan anggota dewan dan sebagainya atau pemerintah. Kalau perlu ulun rasa masih perlu tuh di panggung jalanan itu, jangan sampai mati. Karena ketika panggung jalanan menegur dengan bentuk terbuka, karena terbuka kan kita ngasih edukasi tuh kepada masyarakat tuh, kada tertutup. Karena contoh misalnya kami yang sering turun itu kan ada pernyataan sikap dikasih kepada masyarakat bisa membaca, oh ini yang dilawan oleh kawan-kawan pemuda, oh semangat ading, semangat kakak kami. Khususnya bangga dengan wilayah Kalimantan, misalkan kita masih menjaga ketentraman masyarakat kita, jalan demonya tidak memblok jalan, misalkan masih gitu sih di lingkungan, tidak memblok jalan dan sebagainya. Itu satu. Hari ini poinnya tadi, ketika demonstrasi atau panggung jalanan melawan lewat itu sudah tidak ada lagi, maka dengan leluasanya kuasa yang tirani, yang zalim itu bakal lebih berkuasa lah. Itu satu. Yang kedua, untuk kepribadian kita itu secara massal yang tadi lah. Secara kepribadian, kalau kalian pribadi punya pesan, aku tidak ingin disukai tanpa perubahan. Aku lebih suka dibenci dengan melakukan perubahan walaupun sedikit. Oke. Sip. Oke. Gampang sih untuk disukai tanpa perubahan itu gampang. Tapi aku tidak mau disukai tanpa adanya perubahan. Aku lebih suka dibenci dengan perubahan walaupun sedikit. Oke, sip. Oke, untuk sahabat-sahabat semua, ini adalah suatu bincang santai yang menarik, yang penuh dengan edukasi, penuh dengan hal-hal yang baru, bahwasanya kita lebih harus banyak belajar lagi mengenai tokoh-tokoh perlawanan kita, tentang sejarah kita. Bahwasanya jangan pernah kita lupakan sejarah para tokoh kita, tentang perjuangan dia, bahkan tentang untuk bangsa kita tersendiri. Dan untuk para sahabat-sahabat semua, saya pikir banyak hal yang bisa kita ambil, banyak kita bisa untuk pelajari mengenai hal-hal ini, tentang bincang santai kita. Bahwasanya kita tetap harus berkaca atau belajar dari
masa lalu kita atau sejarah kita, bagaimana sih perjuangan seorang pahlawan kita, bagaimana sih perjuangan tokoh-tokoh melawan para penguasa yang jolim dan sebagainya. Dari itulah bincang santai kita pada ini bersama owner atau founder Raspro ya. Dan Raska ini adalah teman saya waktu dulu, dan kita sebutkan dulunya di mana, pokoknya kita pernah bersahabat 6 tahun bersama dia dan berjuang bersama, dan kita tetap sampai sekarang tetap berjuang bersama sampai kapanpun karena kita adalah sahabat. Oke, buat sahabat-sahabat semua, pada momen ini, pada Binsai atau Bincang Santai ini banyak yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan Binsai ini terus bisa berjalan, bisa mengedukasi kawan-kawan atau sahabat-sahabat semua. Terus berjuang, jangan pantang nyerah. Dan saya harap ketika kawan-kawan semua atau sahabat-sahabat semua terbangun di besok hari, tersenyumlah dan bahagialah. Dan jangan lupa gapai mimpimu untuk masa depanmu. Get your dream for your life. Saya Pikir Gagap di Binsai, bincang santai yang nyantai aja. Yuk nyantai, dan saksikan terus bincang selanjutnya. And bye bye, thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.